pun rumah warga telah dihancurkan oleh Zionis. Apa yang kita lihat di TV masih sedikit sekali dengan apa yang mereka hadapi setiap hari. Apa yang kita lihat di sosial media, kemarin kata teman saya yang ada di Gaza, kalian yang di luar Gaza itu melihat hanya 10% dengan apa yang terjadi nyata di Gaza. Tapi mereka masih bertahan. Kami sangat yakin dengan kekuatan iman dan akidah mereka, mereka mampu bertahan. Dengan keyakinan mereka, mereka tidak meninggalkan tanahnya, bukan hanya karena tanahnya saja, tapi karena mereka sangat yakin kalau mereka tidak membela Masjidil Aqsa, maka tidak ada lagi yang membela Masjidil Aqsa. Maka mereka bertahan, tidak mungkin mereka meninggalkan tanahnya. Meskipun banyak penawaran dari negara-negara yang lain yang mau direlokasi dari negara Palestina ke negara yang lain, tapi mereka tidak mau terima. Karena mereka sangat yakin ini kemuliaan, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang masih bertahan sampai hari ini di sana. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Gaza, para pejuang yang ada di Gaza diwajibkan bagi mereka sebelum dia masuk menjadi pasukan khususnya, itu namanya An-Nukhbah, pasukan khusus yang masih berjuang, masih bertahan sampai hari ini, masih melawan Zionis dengan keadaan atau dengan kondisi yang sangat sulit, dengan senjata yang sangat terbatas. Kalau dibanding dengan senjata Zionis, pasti Zionis jauh lebih kuat. Dengan teknologi yang mereka miliki, dengan senjata yang mereka miliki, dengan dukungan dari berbagai macam negara. Tapi di Gaza mereka memiliki senjata yang jauh lebih kuat, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga diwajibkan bagi pejuang yang ada di Gaza sebelum dia masuk menjadi pejuang Al-Qassam, diwajibkan harus menjadi penghafal Al-Quran 30 juz. Kalau jadi hafiz juz 30 belum tentu diterima, tapi 30 juz mungkin baru dia boleh masuk menjadi pejuang. Itulah sebabnya kita lihat kekuatan iman dan akidah mereka yang masih bertahan sampai hari ini. Kita melihat bagaimana para pejuang yang bisa melawan Zionis dari jarak nol. Mungkin pernah lihat di sosial media atau di TV bagaimana salah satu pejuang yang dengan Bismillah Allahu Akbar dia bisa menghancurkan satu tank yang ada di Gaza dari tentara Zionis. Maka dengan akidah, dengan iman yang mereka miliki, dengan Al-Quran yang menjadi senjata bagi mereka, kami sangat yakin pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah dirasakan, bukan dekat saja. Ada sebagian ayat, ada beberapa ayat yang menjadi penghiburan bagi kita di Gaza. Kalau kita dengar ayat-ayat Al-Quran sangat terhibur. Mereka membaca surat Al-Baqarah ayat 236, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana ujian yang para nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diguncangkan dengan bermacam-macam ujian, diusir dari Makkah ke Madinah, berhijrah dari Makkah ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakin juga bertanya bersama sahabatnya, ya Rasul, ya Allah, mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab,
Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada orang yang beriman. Seperti yang tadi kita sampaikan, bukan hanya dekat pertolongan Allah, tapi demi Allah sudah dirasakan di Gaza. Kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin mereka masih bertahan sampai hari ini. Ada satu syarat lagi, selain menjadi hafiz Quran, jadi penghafal Quran untuk masuk menjadi mujahid di jalan Allah atau pejuang, diwajibkan bagi mereka menjaga salat 5 waktu di masjid, khususnya salat subuh berjamaah. Diwajibkan, harus ada 40 hari dia menjaga salat subuh di masjid sebelum iqamah dia masuk masjid. Kalau 39 hari tidak diterima. 40 hari minimum dia menjaga salat subuh di masjid berjamaah, lalu dia boleh ikut menjadi mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sekarang masjidnya sudah hancur, jumlah masjid yang tercatat jemaah sekalian yang sudah dihancurkan oleh Zionis 450 masjid telah dihancurkan total, sehingga masyarakat Gaza mereka bikin tenda, dijadikannya musalla, dan mereka tetap melaksanakan salat berjamaah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian yang ada khususnya di desa ini. Kita menjaga salat 5 waktu di masjid. Kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah kita merasa aman, nyaman. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur? Kita menjaga salat subuh, menjaga salat 5 waktu di masjid. Kita mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim surat An-Nahl ayat 36. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab. Apa itu Alkitab? Al-Quran Al-Karim. Tujuannya apa selain kita mentadabburi ayatnya, selain kita menghafalnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman liyadabbaru ayatih. Itu untuk mentadabburinya. Di ayat yang lain, tibyanan likulli syai', kami turunkan kepadamu Al-Quran tibyanan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran Al-Karim, kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadikan desa ini desa yang makmur, maka kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyiapkan generasi dengan Al-Quran Al-Karim. Beberapa bulan yang lalu di Gaza ada jemaah ibu-ibu, jumlahnya 100 orang yang berkumpul di masjid yang sudah hancur juga, Masjid Qubbah namanya, di Khan Yunis di Gaza Selatan. Masjid ini pernah diserang oleh Zionis, dan kami sangat yakin dari 100 orang jemaah ibu-ibu yang ada di Gaza yang berkumpul di masjid tersebut, banyak di antara mereka yang menjadi janda atau anaknya jadi yatim, suaminya meninggal atau anaknya meninggal atau rumahnya sudah hancur. Ujiannya sangat berat, tapi dia masih menjaga hafalannya. Dia masih berinteraksi dengan Al-Quran sehingga